Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, seneng banget hari ini Big Dad Open Malaysia bisa menyambangi lagi ruang dengar kamu. Dan hari ini ada yang spesial. Saya akan ngobrol dengan seseorang yang boleh dibilang ini salah satu leader Smart Friend Community yang aktif pisan, aktif banget. Dia ada, jadi kayak dulu waktu pertama kali ketemu sama dia ini, sama sosok yang satu ini, itu tuh kayak di setiap Smart Friend punya momen, dia ada gitu. Keren lah pokoknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan di ujung sana sudah terhubung dengan leader Smart Friend Community Garut. Ada Jang Ipan. Jang Ipan, pakai P ya? Iya betul, pakai P kakak. Assalamualaikum Jang Ipan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wilujeng siang Kang Dado. Aduh luar biasa banget bisa menyapa di ruang informasi ya, di ruang inspirasi tentunya bersama Kang Dado dan Smart Friend Community. Betul sekali. Jang Ipan sehat? Alhamdulillah barokallah Kang Dado jazakumullah khairan kasiron. Sehat Akang, kumaha mulina Kang? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Jang Ipan. Iya Akang. Kenapa saya mah penasaran gitu ya. Ini kan mau disebut Ujang terus sampai entar. Ujang nih kayak gini. Saya kasih info dulu, Fred. Betul. Ujang itu adalah panggilan untuk anak muda atau apa ya? Lelaki yang lebih muda usianya dari kita biasanya manggilnya Ujang teh ke yang umurnya lebih muda. Lamun kata orang Sunda mah kasahandapeun ya. Iya, leres pisan, betul banget Kang Dado. Nah, Jang Ipan ini jadi kayak nempel, Ujang dan Ipan itu kayak nempel gitu. Betul. Itu kayak mau gitu terus. Insya Allah Kang, insya Allah selamanya akan tetap abadi walaupun usia kita sudah menua, tetapi semangat kita, jiwa kita tetap jiwanya jiwa muda gitu Kang Dado, seperti itu. Enggak, yang kebayang sama saya. Nanti udah kakek-kakek gitu ya, udah abah-abah dipanggilnya Mbah Ujang itu. Mbah Ujang gitu, betul. Kecipta ya, ada dua gitu, ada Abah, ada Ujang gitu. Aduh, perpaduan yang sangat komplit itu Kang Dado, istimewa pisan. Sebenarnya sih ini friends dan teman-teman semuanya, panggilan Ujang ini tuh sebenarnya kalau di ranah Sunda, di tanah Sunda itu pas banget seperti yang diinformasikan tadi sama Kang Dado, itu khusus untuk memanggil kepada adik kecil ataupun kepada yang usianya masih muda. Tetapi kalau di personal brandingnya kali ini, dengan menghadirkan Ujang ini tuh selain sosok muda, selain jiwa muda, tetapi kita mengumpulkan Kang Dado, mengumpulkan para generasi-generasi muda yang siap bertempur di medan, khususnya di medan pertempuran yang Sugante di Medan Sumatera Utara. Betul, di medan yang katakanlah notabene-nya sudah memasuki bukan ruang kerja ya, ruang produktif mungkin lebih tepatnya seperti itu Kang Dado. Okay. Alhamdulillah. Jadi ini teh Ujang Ipan teh ngumpulkeun ujang-ujang nu lainna gitu. Nah, betul Kang. Lebih spesifiknya ke personal brandnya ke sana gitu, mengumpulkan generasi muda seperti itu Kang. Iya. Apa sih kemudian yang diharapkan dari mengumpulkan anak-anak muda itu dan kemudian mengeksplorasi kreativitasnya? Betul. Dan ini tuh berawal dari sebuah keisengan gitu Kang Dado. Kalau di Garut sendiri kan katakanlah itu komunitas anak muda ataupun generasi muda itu, Kang Dado sendiri kan asli Garut gitu ya Kang ya. Betul. Sangat jarang gitu Kang, masih kurang untuk menghimpun, untuk membuat sebuah sebuah perkumpulan yang benar-benar satu visi, satu misi yang benar-benar pure terhadap hobi gitu Kang. Nah, di sini sekitar dari tahun 2013-2014 tuh mulai tercetus gitu Kang sebuah harapan kecil yang itu lahir dari
hati Jang Ipan sendiri. Aduh, soalnya kan dulu Jang Ipan merasakan posisi itu gitu Kang, ketika pengen mengeksplorasi hobi, kreativitas, selalu mandek di di ide, terus selalu ada bukan pematah mungkin ya, baru aja kita mau memulai udah aduh buat apa ini, buat apa itu, udah aja deh yang bener-bener aja, cari kerja yang kayak gini, cari aktivitas yang seperti itu, jadi lebih ke monoton. Nah, harapan Jang Ipan dengan hadirnya konten kreatif yang sekarang makin menjamur di mana-mana, si generasi muda ini tuh bisa lebih bebas menyuarakan kreativitasnya, mengeksplor idenya, dan tentunya Jang Ipan berharap dengan hadirnya sebuah perkumpulan, bukan hanya sebuah perkumpulan, tetapi menggebrak inovasi seperti itu sih Kang Dado. Nah, apa kemudian yang jadi kesulitan ketika Jang Ipan nih ngasuh anak-anak muda itu? Nah, betul banget ini Kang. Selain dari tantangan, pasti di sini ada yang namanya kesulitan. Tapi kesulitan di sini bukan dijadikan sebuah kemandegan gitu. Iya, sebuah halangan gitu. Tetapi kesulitan di sini otomatis kita harus menyatukan dulu nih Kang. Kalau generasi muda kan selain semangatnya yang besar, selain semangat yang tinggi, ada egonya masing-masing juga gitu Kang. Untuk pokoknya ego saya tuh bukan ego ya, keinginan saya tuh seperti ini. Tapi selain di situ, Jang Ipan bersama teman-teman yang lainnya selain memberikan ruang, tetapi memberikan aspirasi untuk generasi muda ini, yang akhirnya kita menyatukan dulu. Tujuannya kita untuk menyatukan kreativitas, tetapi kita punya langkah-langkah seperti ini nih. Selain memupuk persona brandingnya, selain mengumpulkan kreativitasnya, kita juga harus mengikuti dengan syarat dan ketentuan, di antaranya mengikuti role yang telah ditentukan. Seperti itu Kang Dado. Oke. Jang Ipan, iya, terus Kang bergabung dengan kenapa mau bergabung dan sejak kapan bergabung dengan Smart Brand Community? Betul banget ini Kang Dado, merupakan sebuah sebuah momen yang sangat, katakanlah kalau kata bahasa Sunda nama bebeledagan gitu ya Kang ya. Tepat pada waktu itu, tepat tahun 2015, 2016, pokoknya sekitar tahun itu gitu Kang, tepatnya tahun 2015-an. Smart Brand Community itu awalnya Smart Brand hadir di Kota Garut itu melaunching salah satu produk MiFi, yaitu M2Y. Seperti itu Kang, betul. Si itu anu hidung anu bodas gitu. Pokoknya nama cetar pisan pada masanya itu Kang. Itu melaunchingnya di Kampung Sampireun Samarang, dan pada saat itu Jang Ipan juga jujur Kang Dado belum tahu yang namanya Smart Brand Community, dan itu pun ikut acara, ada rekomendasi dari Akang Teteh Blogger dari Bandung. Nah, sebelum mengikuti acara launching itu, Jang Ipan mengikuti acara dulu nih, kampanye generasi 4G Kang Dado, itu di Bekasi. Nah, Jang Ipan bawa nih anak-anak sekitar 10 orang dalam satu mobil Avanza. Itu kita patungan gitu Kang. Pokoknya mobil Avanza kan itu kapasitasnya masuknya 4-5 orang. Itu juga udah pas sedak-sedak ya Kang ya. Iya, benar. Nah, ini sekitar 10 orang Kang, didedet gimana rasanya gitu di dalam mobil, dan itu belum ada AC-nya. Belum ada AC-nya Kang, belum ada AC-nya sama sekali. Pokoknya ketika sampai di Bekasi itu otomatis kami semua tuh bercucuran keringat dan semuanya, tapi kita have fun banget karena akan bertemu dengan orang-orang baru gitu kan. Terutama di situ brand ambassador-nya saat itu masih ada Niji ya. Go 4G gitu. Generasi 4G. Pokoknya lulumpatan gitu, ajrug-ajrugan kalau kata bahasa Sunda. Aduh ya Allah. Pokoknya itu momen yang sangat spektakuler banget. Nah, di situ subhanallah banget. Ketika pas Jang Ipan selesai acara, kan itu ngantri banget ya Kang ya, harus ngantri tiket, bukan tiket, stiker gitu untuk ditempel supaya. Yang di mana ini teh? Di Bekasi Jang, di Bekasi. Iya, di Bekasi Kang. Terus. Nah,
pada saat itu Jang Ipan nggak kepikiran sama sekali bakal ikut masuk Smart Friend Community, dan pada saat setelah selesai itu Jang Ipan dibawa lah gitu ke salah satu meeting bersama teman-teman yang lainnya, dan ternyata ini Smart Friend Community Kang Dado. Di situ saya bertemu dengan Kadani Ahyar, dengan Ibu Linda Oktaviana, dan waktu itu dibawanya sama Mas Seno Pramuaji. Nah, dan setelah selang beberapa itu, Jang Ipan baru nih dikenalkan ini Smart Friend Community dan sebagainya. Waduh, luar biasa nih, ternyata ada komunitasnya juga. Nah, di situ makin semangat juga, dan akhirnya barulah ikut launching yang namanya M2Y itu gitu. Benar gak sih nyebutnya M2Y ya? Takut salah ini Kang. Benar M2Y benar. Alhamdulillah barakallah seperti itu. Dan pada saat itu Jang Ipan, Kang Dado, mendapatkan juga nih spesial giving gitu ya. Produk tersebut itu Jang Ipan bawa, yang sekarang tuh membernya sudah jadi leader juga nih, Kasopi yang ada di Bali sana. Pada saat itu Kasopi masih di Garut juga ikut acara programnya, program pemuda dan desa. Di situ kita diberikan produk tersebut secara free, kemudian kita review dan sebagainya. Dan subhanallah sampai sekarang Kang, 2015 sampai tahun 2020, luar biasa perjalanannya, sudah 5 tahun Kang Dado. Dan terima kasih juga untuk Smart Friend dan Smart Friend Community, tetap jaya, tetap sinergisitas, tetap kolaborasi, dan semoga bisa berkolaborasi membangun generasi muda yang lebih aktif dan yang lebih kreatif. Termasuk juga kepada Kang Dado ini Kang, termasuk Akang yang menjadi penyemangat Jang Ipan untuk saat ini. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih kembali. Jang Ipan. Iya Kang Dado. Namanya komunitas atau berkumpul atau apapun itu ya. Betul. Pasti ada masa di mana sebagai sebuah dinamika, ada masa di mana kita capek. Iya kan? Iya. Udah capek, males kok gini ya gitu kan suka ada kayak gitu ya. Nah, pernah nemuin itu nggak? Terus kalau pernah, gimana cara untuk kemudian ngebalikin lagi semangat? Alhamdulillah, ini nih Kang Dado yang harus diketahui oleh semua komunitas dimanapun berada gitu, siapapun pemegang komunitas dan sebagainya, tentu pasti Kang Dado secara manusiawi ya, yang namanya mengeluh, keluh kesah dan sebagainya itu pasti ada, siapapun pasti akan merasakannya. Bumi pasti berputar gitu ya, namanya tuh pasti akan ada yang namanya sisi gravitasi ya Kang ya, kalau namanya kerennya itu. Nah, di sini Jang Ipan lelahnya di sini bukan lelah karena harus berjuang dan sebagainya, tetapi lebih ke tantangan bagaimana cara memastikan komunitas ini tetap bertahan. Salah satunya yang di Garut ini Kang ya, bukan nasional. Salah satunya untuk mempertahankan member ke membernya nih Kang. Yeah. Pasti itu selalu berganti Kang, dari tahun ke tahun itu pasti membernya selalu mengalami pergantian gitu Kang. Dari 2015 sampai tahun 2020 ini tantangannya banyak banget. Selain silih bergantinya member, otomatis di situ ada yang namanya semangat yang katakanlah melemah ya Kang ya, dengan pergantiannya member tersebut gitu. Secara kan kita udah membangun, akhirnya membernya berganti lagi, tapi itu udah wajar sih Kang, pasti itu sudah dirasakan dan dialami oleh semua komunitas dimanapun itu berada. Nah, salah satu untuk memicu semangatnya, salah satunya itu kembali lagi ke diri kita Kang. Kita hadir di komunitas ini untuk apa, dan kita membangun komunitas ini bersama siapa, seperti itu Kang. Nah, Jang Ipan sendiri dengan seiring berjalannya waktu, seiring pergantiannya member, leadernya pun gitu Kang, kita udah mengalami pergantian beberapa leader, tapi sekarang alhamdulillah yang masih leadernya tetap dan sekarang sedang memegang itu ada Neng Rara dan Opik yang ada sekarang di Tasik gitu Kang. Itu yang masih standby dari tahun 2015. Mungkin sekarang sudah sudah mandiri dan sebagainya. Salah satu semangatnya kita kembali lagi ke diri Jang Ipan Kang Dado. Pan, Jang, tujuan awal kamu ini kan untuk membentuk, tujuan awal kamu ini kan untuk mengumpulkan kembali. Oke, biarkan
orang silih berganti datang dan pergi. Toh kita juga kalau memancing ikan pasti ada yang lepas, ada yang dapat juga ya Kang ya. Tapi itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing sih Kang Dado. Untuk menyemangatinya sih seperti itu Kang Dado. Tapi tujuan utamanya di sini seperti yang menjadi jargon sekarang yaitu sinergisitas sih Kang. Tetap kolaborasi Kang Dado. Oke, Jang Ipan. Jadi emang ya bener sih dikembaliin lagi ke niat awal ya, ke hitohnya gitu. Kita teh Betul gitu. Kang Dado. Karena kadang ya bener sih ya namanya dinamika pasti bukan hanya seperti yang Jang Ipan tadi bilang Betul Kang. masalah regenerasi, tapi juga kadang kan mau tidak mau namanya kita berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia lagi, pasti ada friksi, pasti ada gesekan gitu. Pasti itu Kang Dado. Itu yang hal-hal kayak gitu juga tentunya juga perlu kedewasaan mungkin ya Kang Ipan ya. Nah, betul betul Kang Dado. Oke, Jang Ipan. Iya Kang Dado. Ya tadi juga Jang Ipan udah bilang saya juga orang Garut. Tapi saya udah lama sebetulnya nggak puasa di Garut nih. Dulu zaman saya masih di Garut, yang paling dikangenin teh di Garut tuh ada nama daerah, ada nama daerah namanya Pengkolan. Dan di Pengkolan itu ada pasar ceplak. Aduh, edun pisan eta mah Kang Dado. Kang Ipan eta. Itu mah salah satu tempat yang melegenda Kang Dado, sepertinya tidak akan habis ditelan oleh waktu itu Kang. Secara kan itu menjadi ikonik banget di Garut gitu Kang. Bukanya dari sore, tutupnya hingga dini hari. Dan itu semua kuliner ada di sana. Kalau kata bahasa sekarang banyak murmer pisan masih ada Kang Dado, dan sampai sekarang pun walaupun sudah diberlakukannya PSBB tetap rame, pinuh, ngabondoyot kadalarinya. Asli. Ya, bener dulu zaman saya tuh jadi keingetannya zaman saya masih tinggal di Garut gitu ya, bermukim di Garut itu teh Pengkolan tuh jadi tempat untuk kalau mau bukber gitu ya, kalau mau bukber ngabuburitnya di alun-alun. Iya. Bukbernya di ceplak ya. Bukanya di ceplak. Tadi dongdangnya. Ya. Ada ayam bakar ya di situ tuh ya. Alah, eta makan duh. Sono pisan pastinya ya Kang Dado. Pokoknya buat friend semua yang belum menyapa ke Garut, pokoknya harus datang dan mencicipi kuliner yang ada di Ceplak sana. Kalau Ibu Linda dan Pak Kadi dan Mas Dani itu sudah menikmati di sini Kang Dado. Oh iya, pernah ya? Sudah pernah, karena Jang Ipan langsung bawa gitu, rasanya kurang lengkap, belum menikmati ayam bakar itu. Satu lagi. Ya gimana nih Kang Dado? Ya? Dulu mah di depan kantor pos itu. Betul. Kantor pos Garut seberangnya ya, seberangnya yang mau ke arah stasiun bener ya kalau nggak salah itu. Betul Kang. Ada colenak, masih ada nggak sekarang? Kang, itu colenak tuh sampai sekarang tuh masih ada Kang, sampai menjadi primadona gitu di Garut sendiri. Nah sekarang tuh ada tambahannya Kang, di pinggiran colenak ada surabi Kang, jadi di cocol enak bari nyambi ya. Bisa neta. Jadi ya kan beneran di Garutnya ada beberapa kuliner yang saya inget tuh di situ teh. Kalau goyobot enaknya di alun-alun. Betul, Kang, masih tetap di depan LP ya. Yes, eta goyobot juara itu. Ya. Aduh. Nostalgia pisan ya. Nostalgia pisan. Nah, kalau di Wanaraja beda lagi, Jang Ipan. Nah, gimana tuh Kang di Wanaraja? Ada namanya sirop tata. Sirop tata. Jadi anu 5.000 sabekuknya. Nu make sirop beureum teh gitu nih, sirop merah. Amu cuy pisan gitunya. Aduh. Ya itu. Jadi kalau ngomongin Garut mah. Tapi ngomong-ngomong soal Garut nih Jang Ipan. Betul Kang Dado. Kan dikenal banyak memiliki tempat pendidikan agama atau pesantren. Jang Ipan spesial pisan Kang. Pernah tuh ngalaman pesantren?
Alhamdulillah Kang Dado, saya dari kecil sampai besar itu dibesarkan di ruang lingkup yang religius pisan gitu ya, dikatakan seperti itu Kang. Dan tepat pada tahun 2000 sampai 2005 itu memang di pesantren kan, kalau di Garut itu mungkin Kang Dado sering nyebutnya itu santri ngalong ya Kang ya, seperti Kalong, itu. Selain sekolah agama pasti di situ juga santri ngalong. Awalnya itu di Sukaregang, di UU Mamad, terkenalnya sih itu. Nah, selain di Sukaregang, di lingkungan itu, kalau Kang Dado tahu Godog gak Kang? Tahu. Nah, saya tuh besar kecil dan dibesarkannya di ranah Kampung Godog seperti itu Kang. Godog itu yang ini ya, yang di apa? Karangpawitan Makam ya? keramat, betul, makam keramat yang ke atas seperti itu Kang. Karangpawitan ke atas ya. Betul, tapi merasakan momen pesantren kental dengan pesantren itu ya tahun 2015 setelah almarhum Mama meninggal seperti itu Kang Dado. Pokoknya itu merasakan banget suasananya, mulai dari ngobong gitu, mulai dari berkumpul dengan para santri, suasana ngajinya tuh di situ subhanallah dapat banget. Pada saat itu juga Smart Friend hadir di Garut untuk mendokumentasikannya seperti itu Kang Dado. Oke. Wow. Ya. Terus apa sih pengalaman yang paling diingat ketika menjadi santri kalong? Ya, ini kalau santri kalong ini juga mungkin informasi juga buat teman-teman yang belum tahu, santri kalong itu adalah santri yang dia ngaji tapi dia nggak mondok, nggak nginep. Ya. Betul. Jadi dia datangnya ke tempat ustadz atau ke tempat pesantren yang bersangkutan itu kalau mau ngaji aja gitu. Biasanya pulang sekolah sore sama subuh ya biasanya. Subuh, pas banget seperti itu Kang Dado. Nah itu ada pengalaman menarik ya selama jadi santri Jang Ipan? Pengalaman menariknya luar biasa Kang, mungkin bagi friend semua, bagi teman-teman semuanya yang sudah mengalami, yang sudah menikmati dunia pondok, pasti itu akan ada yang namanya ruhiyah yang tetap lekat, tetap ada di dalam diri itu, yaitu selain kita tenggang rasa, selain membangun kebersamaannya, yaitu kita bisa memupuk atau ya Kang ya, intinya ada satu kesabaran, dan itu yang disebutkan dengan namanya ilmu ikhlas Kang. Seperti itu. Itu yang Ipan dapatkan selama kurang lebih 2 tahun menjadi santri benar gitu ya Kang ya, yang benar-benar mondok di situ. Selain ngaji pokoknya bukan bergelut, atau kalau gelut mau buk meureun Kangnya, atau yang yang menikmati benar-benar menjadi santri sejati lah Kang ya di situ. Pengalamannya pertama yang Jang Ipan dapatkan itu kemandirian Kang. Pasti siapapun yang menjadi santri itu akan merasakan yang namanya kemandirian, tenggang rasa, dan tentunya kita tidak akan bisa yang namanya melepaskan rasa hormat Kang kepada siapapun. Seperti itu. Pokoknya mungkin buat teman-teman yang udah merasakan suasana mondok, suasana menjadi santri, pasti yang namanya rasa hormat itu akan selalu ada. Beda lagi Kang, kalau kata bahasa Sunda pasti bakal aya pangenyed gitu ya Kang ya. Ya. Kalau mau melakukan itu pasti bakal berpikir berulang kali dan sebagainya. Terus mungkin akan ada satu keanehan juga nih Kang. Apa itu? Kalau yang sudah nyantri berbaur dengan yang bukan yang biasa ya, yang katakanlah masyarakat umum. Biasanya kalau kita ke ibu kota ataupun kita ke luar kota di lingkungan Garut dan sekitarnya, pasti itu akan ada yang namanya tradisi kayak salaman tuh sambil nunduk Kang. Seperti itu. Kang Dado pernah merasakan nggak sih Kang? Ya, pernah. Seperti itu. Kalau ketemu dengan orang yang dewasa atau sepuh yang lebih tua, betul. Pasti kita tuh bakalan nunduk, bukan nunduk berarti takut, bukan nunduk berarti apa. Itu rasa hormat kita tuh pasti kepada mama ataupun kepada Pak Kiai dan sebagainya tuh pasti nunduk, sampai kalau salam tuh sebenarnya sama kayak budaya Jepang sih sebenarnya ya Kang Dado, kalau dari segi rasa hormat menghormati gitu. Tapi kalau budaya
kita tuh lebih kental dengan handap asor kalau kata bahasa Sunda nama Kang. Ajri, betul Kang, seperti itu. Mungkin itu sih Kang pengalaman yang Jang Ipan dapatkan seperti itu. Jadi pengalaman yang paling luar biasanya itu nyunda, nyantri, nyakola, nyantika. Aduh, itu Kang. Pisan. Ageman nonoman Sunda. Nyunda, nyantri, nyakola, nyantika. Aduh, kita perlu ngebahas lagi lebih luas itu kalau mau ngomongin Nyunda, Nyanti, Nyakola, Nyantika. Betul, harus lebih memperdalam lagi itu kan. Harus memperdalam lagi. Tapi Jang Ipan, waktu kita tampaknya sudah tidak memungkinkan untuk ngobrol panjang lebar nih ya. Alhamdulillah, luar biasa Kang Dado. Terima kasih nih untuk teman-teman semuanya juga yang sudah menyimak bersama Kang Dado dan Jang Ipan. Iya, Jang Ipan sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Jazakumullah khairan kasiran Kang Sampai Dado. Sampai ketemu di Garut. Amin ya Allah. Siap Kang Dado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia obrolan saya bersama dengan Jang Ipan yang punya segudang aktivitas teman-teman ya. Dan semoga obrolan tadi kemudian bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih berkreativitas lagi, lebih juga aktif lagi dalam segala kegiatan yang positif tentunya. Dan nampaknya saya harus undur pamit. Jangan lupa ini di hari-hari terakhir menuju ke Idul Fitri, teman-teman juga ikuti berbagai event seru dan menarik yang diselenggarakan oleh Smart Friend Community. Mau itu di mau itu di Instagramnya, mau itu di Twitternya, di YouTube-nya, di Facebook-nya, ikuti semua karena ada hadiah-hadiah keren juga menunggu teman-teman. Kalau begitu waktunya saya untuk undur pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Saya Big Dado Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.